Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali lagi dalam pelajaran hadis Kutuful Falihin, hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat dan salam senantiasa selalu kita berikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebuah keberuntungan besar bagi seorang umat Nabi yang mau mengkaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terkandung banyak sekali rahasia-rahasia kehidupan, ya. Dan hadis kali ini masih berkaitan dengan seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Mukmin seperti satu tubuh. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal, hadis nomor 47. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mithlul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idashtaka minhu udwun tadu'ulahu sa'iral jasadi bisahari wal humma, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min mithlul mu'minin, ya. Perumpamaan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, yang saling mencintai itu, saling menyayangi, saling mengasihi adalah seperti jasad wahid, seperti satu tubuh. Kalau ada satu anggota tubuh yang merasa sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan. Gak bisa tidur, padahal mungkin yang sakit cuman demam, tapi badan gak enak semua, ya. Kayak saya sekarang ini, walaupun sakit tenggorokan, sakit flu, tapi ya gak enak semua sebadan, kayak udah gak seneng mau ngapa-ngapain, lemes, jadi kayak yang beda, gak semangat gitu. Subhanallah, harusnya seorang mukmin itu seperti itu. Kalau dia benar saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi, dia bakal ngerasain kalau satu saudaranya menderita, dia ikut ngerasain kesiannya gitu. Sedikit manakib dari Sayyidina Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, adalah seorang sahabat dari golongan Ansor. Nah, berarti beliau ini penduduk Madinah. Nah, berarti beliau ini menolong Rasulullah dan kaum muhajirin, menerima, ya. Ayah beliau bernama Bashir bin Sa'ad radhiyallahu an, seorang sahabat juga yang ikut serta dalam perjuangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya namanya Amrah binti Rawaha, berarti saudaranya sahabat besar, penyair yang sangat terkenal Abdullah bin Rawaha radhiyallahu an. Nu'man bin Bashir ini emang dikenal sebagai sahabat yang meriwayatkan sejumlah hadis dari Nabi Muhammad. Beliau juga pernah memegang amanah kepemimpinan dan dikenal beliau ini mempunyai public speaking, mempunyai kemampuan berbicara yang baik. Nah, di antara hadis yang terkenal beliau yang beliau riwayatkan adalah tentang pentingnya berlaku adil terhadap anak-anak. Nah, ketika ayahnya memberi hadiah khusus kepadanya, Rasulullah menanyakan apakah saudara-saudaranya juga diberi hadiah yang sama itu, atau cuman kamu doang. Nah, hal ini menunjukkan perhatian Nabi terhadap keadilan dan keluarga. Nah, hadis keadilan itu salah satunya yang terkenal yang diriwayatkan oleh beliau. Dalam perjalanan hidupnya, kita dapat mengambil pelajaran bahwa seorang sahabat bukan hanya menerima ilmu, tapi juga menyampaikan ajaran Nabi kepada generasi setelahnya, terus menerus sampai ke kita semua. Itu berkat jasa-jasa beliau radhiyallahu anhum, para sahabat Nabi. Dari kandungan hadis ini menggambarkan hubungan sesama mukmin. Kalau mukmin, orang beriman, ya, itu bukan hanya seperti bangunan. Kemarin kan kita udah bahas seperti bangunan, tapi ternyata lebih dalam lagi, seperti kal jasadil wahid, seperti satu tubuh.
Kalau bangunan saling menguatkan karena bagian-bagiannya saling menopang, maka kalau tubuh memiliki hubungan yang lebih dekat karena kita bawa kemana-mana, ya. Rasa sakit pada satu anggota dapat dirasakan oleh seluruh tubuh. Nah, hadis ini Nabi menyebutkan 3 sifat yang utama. Yang pertama at-tawaddu, ya. Apa at-tawad? Yang bertautan itu apa? Saling mencintai atau saling menaruh kasih satu sama lain. Nah, at-tawad, ya, at-tawaddu. Kata ini menunjukkan bahwa cinta di antara orang beriman itu nggak boleh cinta sepihak, ya, bertepuk sebelah tangan, ya salam, ya. Bukan hanya saya mencintai orang yang mencintai saya, bersifat balasan, ya, tapi ada keinginan agar saudara kita memperoleh kebaikan. Saudara-saudara yang walaupun kita nggak kenal, tapi mereka terkena musibah, kita ngerasain, ya, kita pengen mereka memperoleh keadilan, kebaikan. Nah itu, ya, bukan berarti yang sayang doang sama saya bakal sayangin dia, tidak, ya, tidak sepihak. Ya. Ketika saudara berhasil, maka kita ikut bahagia. Ketika saudara mendapat nikmat, maka kita ikut bersyukur, ya. Kita tidak merasa iri dan tidak ingin nikmat itu hilang dari orang tersebut, ya. Itu cinta seorang mukmin bukan hanya melalui ucapan I love you atau saya sayang kepadamu, aku mencintaimu, aku menyayangimu, bla 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 bla, ya. Tapi cinta itu dibuktikan dengan perhatian. Cinta itu dibuktikan dengan doa, itu sebaik-baik pemberian, ya. Cinta dibuktikan dengan bantuan, nggak ngomong doang yang penting sayang, ya udah habis itu masa bodoh, ya, nggak digubris, nggak direken atau dibiarin aja, tidak, buktikan cintamu dengan perhatian, doa, bantuan, dan yang paling penting menjaga kehormatan saudaranya, ya. Sifat yang kedua yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad adalah at-tarahum, ya, rahim, ya. Sifat tarahum, saling menyayangi, rahmat, saling berbelas kasih, saling mengasihi. Tadi at-tawad, sekarang at-tarahum. Rahmah, ya, adalah kasih sayang yang mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan. Makanya ada doa pengantin, sakinah, mawaddah, warahmah. Rahmah ditaruh di terakhir, isinya rahmat, isinya kasihan, perhatian, nolong. Jadi kalau udah pengantin lama, udah pada tua-tua, tuh bukan lagi sakinah mawaddah, udah jadi rahmah, kasihan. Kalau belum makan dipikirin, keluar nggak pakai payung terkena hujan dipikirin, ya. Rahmah itu kasih sayang yang mendorong seseorang ngelakuin kebaikan. Bukan lagi yang kasmaran dan lain sebagainya, tidak, ya. Kalau sakinah masih diem-dieman, tenang, masih saling mengenal. Mawaddah tumbuh rasa cinta, ya. Gak enak kalau nggak ketemu dan ini dan itu, nggak bisa dijelasin lebih lanjut di sini. Tapi kalau rahmah itu beda, ya. Rahmah bukan lagi yang seperti itu cintanya, tapi dia dorongan untuk melakukan kebaikan, ya. Bukan cinta yang kalau nggak ketemu kangen, bukan yang begitu, tapi dia berbuat, ya. Jadi ketika melihat orang lain kesulitan, hati seorang mukmin tergerak untuk membantu, itu rahmat, ya. Beda dengan sakinah wal mawaddah. Rahmah nggak tegaan, nah gitu. Ketika melihat seseorang bersedih, dia tidak berkata ini bukan urusan saya, tapi dia berusaha menghibur. Ada orang kekurangan, dia berusaha berbagi sesuai kemampuannya, ya. Karena kasih sayang itu, teman-teman, tidak selalu berupa harta, kadang berupa doa, kadang berupa senyuman, kadang berupa mendengarkan keluhan-keluhan, diajak ngobrol, nah, dengerin cerita walaupun gak ada solusi, setidaknya dia lega. Sebab apa? Cerita-cerita, obrolan yang gak penting itu penting untuk menjaga sebuah hubungan komunikasi, ya. Obrolan yang gak penting itu penting, ya. Masa kita mau ngomongin hal-hal yang penting terus, tegang dong kehidupan, ya.
Jadi rahmat itu kadang berupa mendengarkan keluhan, mengunjungi orang sakit, berupa membantu pekerjaan, itu juga rahmat, berupa memberi nasihat dengan lembut. Kemudian sifat yang ketiga yang digambarkan oleh Nabi adalah at-ta'atuf. At-ta'atuf, agak pilek jadi susah ngomongnya. Ta'atuf itu saling merasakan. Ya, tingkatan yang selanjutnya, peduli dan ikut memperhatikan keadaan satu sama lain. Ya. Ta'atuf ini lebih dalam daripada sekedar mengetahui seseorang itu mengalami kesulitan atau tidak. Kalau sekedar mengetahui ya semua orang tahu. Scrolling berita macam-macam, ya. Kita tidak hanya berkata saya tahu kamu lagi susah, tidak. Tapi hati kita ikut tergerak. Apa yang dapat saya lakukan untuk meringankan kesulitanmu? Itu ta'atuf, ya. Ini adalah bahasa Indonesianya empati, ya. Bukan cuman simpati, tapi empati. Ada rasa empati. Kalau seorang menangis, kita nggak ikut mengejeknya. Kalau dia jatuh, kita nggak ikut menambah bebannya. Ketika dia melakukan kesalahan, kita tidak langsung menyebarkan aibnya. Nah, kita berusaha memperbaiki dengan cara yang baik. Ada rasa empati. Nah, itu perumpamaannya seperti mithlul jasadi, seperti satu tubuh. Tubuh kan punya banyak anggota. Mata, telinga, tangan, kaki. Ada yang di dalam jantung, ya, paru-paru, kepala, dan anggota tubuh yang lain. Setiap anggota punya tugas yang berbeda-beda. Mata tidak bisa berjalan, kaki tidak bisa melihat, ya. Tangan tidak dapat menggantikan tugas jantung. Namun semuanya bekerja untuk satu tubuh, untuk tubuh kita ini, untuk ruh kita, ya. Jika kaki terluka, mata yang ikut mengeluarkan air mata, ya, padahal bukan kaki, ya. Jika lisan yang salah, yang dipukul tangan, anggota badan, ya, padahal yang salah siapa? Lidah. Ya, nggak adil kan, ikut ngerasain sebuah kebaikan atau kelakuan buruk yang kita lakukan. Ya, kaki terluka, yang nangis mata, ya, tangan yang ngobatin, ya, pikiran mencari jalan untuk menyembuhkan. Seluruh tubuh ikut merasakan sakit. Tidak ada anggota tubuh yang berkata, ini kan sakit kaki, saya nggak peduli. Nggak mungkin, ya. Mulut ikut meringis ngerasain, aduh sakit, ya. Lidah ikut mengeluh. Nah, itu gambaran ideal untuk umat Islam, ya. Jadi jika ada saudara yang tertimpa musibah, kita tidak boleh merasa bahwa penderitaannya sama sekali tidak berkaitan dengan kita. Makna bisahari wal humma, ya, Nabi menyebut ada dua akibat. Sahar artinya nggak dapat tidur pada malam hari, ya. Kalau ada anggota tubuh yang sakit, seluruh tubuh merasa nggak nyaman sehingga seseorang itu sulit tidur. Wal humma, demam. Humma itu panas tubuh, demam, suhunya naik. Jadi ketika ada bagian tubuh yang sakit atau terkena gangguan, tubuh dapat merespon dalam bentuk demam. Berarti ada yang nggak beres ini di dalam. Tandanya naik suhunya, demam, ya. Nah, itu semua anggota tubuh kerjasama untuk menyembuhkan, ya, sampai naik suhunya berbondong-bondong. Jadi itu perumpamaan ini menunjukkan bahwa kemuliaan seorang mukmin seharusnya bukan hanya di mulut, tapi dia ikut merasakan, dia ikut memikirkan, dia ikut berusaha. Ya, tentu bukan berarti setiap orang harus mampu menyelesaikan seluruh masalah umat, tidak, ya. Tetapi setiap orang melakukan kebaikan sesuai kemampuannya, ya. Rasulullah SAW, ya, ketika ada seorang anak yang sedang bersedih, ya, dikisahkan Nabi Muhammad mengetahui seorang anak kecil, ya, bernama Abu Umair yang memiliki seekor burung kecil peliharaan, ya. Satu hari burung kecilnya mati, anak tersebut sangat sedih, ya. Rasulullah tidak menganggap kesedihan anak kecil sebagai perkara yang tidak penting, ya. Beliau datang,
mengetuk pintu rumahnya, ya, bertakziah. Burung mati, burung yang meninggal, Nabi bertakziah, ya. Ya Aba Umar, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umar, bagaimana keadaan burung kecilmu? Ya. Rasulullah SAW memperhatikan perasaan seorang anak. Beliau tidak berkata, itu hanya burung kecil, ngapain kamu sedih? Ya. Beliau memahami sesuatu yang kecil di mata orang dewasa dapat menjadi kesedihan yang besar bagi seorang anak. Anak kecil kalau udah cinta sesuatu, woi. Ya. Nabi menghibur, mendoakan semoga Allah menggantikanmu dengan kebahagiaan yang baru. Anak kecil tuh kalau udah suka sama satu benda, satu barang, gak bisa lepas dia. Suka selimut-selimut itu terus. Kadang orang dewasa gak memahami. Tapi itu akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Apa hubungannya dengan hadis ini? Hadis ini kan ngajarin ta'atuf, saling merasa peduli. Rasulullah menunjukkan bahwa mukmin tidak meremehkan kesedihan orang lain walaupun seorang anak kecil, ya. Kita mungkin tidak mengalami masalah yang sama, namun kita bisa hadir memberikan perhatian, membantu, meringankan. Kadang masalah seseorang tidak langsung selesai dengan kita datang, tetapi kehadiran kita dapat membuatnya merasa, ini loh kamu itu gak sendirian. Ada aku yang bisa kamu andalkan, ya. Di sebuah kampung tinggal seorang ibu tua yang hidup sendirian. Dia jarang keluar rumah karena kesehatannya menurun. Suatu hari tetangga menyadari bahwa beberapa hari ibu itu kok nggak keluar, tidak terlihat. Maka dia datang mengetuk pintu, nggak ada jawaban. Setelah selesai berkali-kali memanggil, ada suara lirih yang lemah. Saya sakit, saya tidak mempunyai tenaga untuk memasak, bahkan sekedar membuka pintu. Ya. Tetangga itu bukan cuman oh ya udah sakit ditinggal, enggak. Tetangga itu segera pulang, bergegas membuatkan semangkuk sup. Sup anget-anget, panas-panas. Dia membawa makanan tersebut, membantu bersihin rumahnya. Keesokan harinya datang lagi, hari berikutnya datang lagi. Tetangga itu membantu dia bawa obat, dia bantu cuci pakaian, dia nemenin berbicara sampai ibu tua menangis, ya. Saya tidak menyangka masih ada orang yang memikirkan saya, kata ibu tua tersebut, ya. Akhirnya tetangganya menjawab, kami tidak dapat menghilangkan seluruh rasa sakitmu, tapi kami tidak ingin engkau merasakan sakit itu sendirian. Itu hikmahnya, itu gambaran hadis idashtaka minhu aduun tada'alahu sa'iril jasad. Ya, kalau anggota tubuh mengalami sakit, anggota lain ikut bergerak. Mereka nggak nunggu diminta, mereka tidak bertanya apa keuntungan yang saya dapatkan, nggak ada. Ini bukan perdagangan, ya kamu dagangnya sama Allah. Mereka membantu karena rasa kasih sayang, ya. Hadis ini bisa kita aplikasikan, take action, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa diamalkan dengan cara mendoakan saudara yang sakit, menjenguk orang sakit, membantu orang yang kesulitan, menghibur orang yang lagi berduka, tidak menyebarkan aib, ya. Tidak merasa senang atas kesulitan orang lain, membantu temannya yang ketinggalan pelajaran, kayak tadi tuh sharing-sharing catatan, ya. Berbagi makanan dengan tetangga, mendoakan kaum muslimin, ya. Peduli dengan penderitaan orang lain, ya. Namun kepedulian harus dilakukan dengan adab. Jangan membantu sambil mempermalukan. Jangan memberi sambil koar-koar, ya. Jangan bersedekah sambil mengungkit. Jangan menolong agar dipuji, ya. Bantulah dengan ikhlas dan jaga kehormatan orang yang dibantu, ya. Kalau hadis ke-46 kita belajar kalbunyan, seperti bangunan, yang ini seperti satu tubuh, ya. Fokusnya adalah saling mencintai, menyayangi, ikut merasakan penderitaan dan take action. Jangan cuma diam, minimal senyum, minimal doa, ya. Jadi persaudaraan bukan hanya hadir ketika saudara kita bahagia,
tetapi tetap tinggal ketika ia sedang berduka. Ya. Jangan cuman bertanya apa yang terjadi kepadamu, tanyakan juga apa yang dapat saya lakukan untukmu. Orang suka nanya apa kabar, kabar baik, alhamdulillah, udah selesai. Dengan kamu nanya apa kabar, bagaimana keadaanmu, itu bukan basa-basi. Emang niat pengen tahu, pengen bantuin kalau ada sesuatu. Ya, di sini kan enggak, apa kabar tuh basa-basi. Ya. Ketika suatu hati terluka, hati yang beriman tidak seharusnya merasa bahwa itu bukan urusannya. Mukmin bukan hanya orang yang mampu merasakan sakitnya sendiri, tapi juga memiliki hati yang peka terhadap kesulitan saudaranya. Ya. Mungkin tidak semua luka dapat kita sembuhkan, ya. Tetapi kita dapat hadir agar seseorang tidak merasakan menghadapi lukanya sendirian. Itu poinnya, ya. Jika Allah memberi kita kelapangan, mungkin itu agar kita bisa menjadi tempat bernaung bagi orang-orang yang sedang merasa sempit, ya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup di zaman ketika banyak orang terlihat tersenyum tapi sebenarnya sedang menyimpan kesedihan, ya. Ada yang datang ke majelis dengan wajah tenang tetapi hatinya penuh masalah. Saya tuh kalau ceramah saya bilang mudah-mudahan keluar dari sini masalahnya hilang, hajatnya dikabulkan, urusannya dimudahkan. Mereka selalu amin. Setiap dari mereka pasti menyimpan sesuatu. Datang ke majelis pengennya healing, dapat solusi. Ada yang terlihat kuat tapi sebenarnya sedang berjuang sendirian. Ada yang tidak meminta bantuan bukan karena tidak membutuhkan, tapi karena malu untuk cerita. Maka jangan hanya menjadi orang yang bertanya apa kabar, tapi jadilah orang yang benar-benar peduli terhadap jawabannya. Jika ada yang ngerasa sedih, jangan memperkecil kesedihannya. Jika ada yang sedang jatuh, jangan nambah lukanya. Jika ada yang kesulitan, jangan cuma melihat doang. Berikan bantuan sesuai kemampuanmu, ya. Karena kita adalah satu tubuh. Hari ini mungkin saudara kita yang sakit, besok mungkin kita, siapa yang tahu. Hari ini mungkin kita yang menguatkan, besok mungkin yang membutuhkan kekuatan kita. Ya, maka selama Allah masih memberi kita satu waktu, jadilah sebab hadirnya rahmat bagi orang lain. Jangan hanya jadi orang yang hadir di keramaian. Jadilah orang yang kehadirannya membuat orang lain merasa tidak sendirian. Semoga Allah menjadikan hati kita lembut, peduli, penuh kasih sayang, dan menjadikan kita bagian dari umat yang saling mencintai, saling menyayangi, serta saling menguatkan. Amin amin ya rabbal alamin.